Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih ketemu lagi dengan saya, Rizky, untuk perkuliahan logika dan metode berpikir kritis, gitu ya. Khususnya materi hari ini kita membahas terkait eh, bagaimana, gitu ya, penggunaan atau eh, berpikir kritis dalam praktek keperawatan, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Langsung saja, saya izin saya screen. Sebelumnya, ya, sebelumnya Briski minta maaf, soalnya tadi perkuliahan kita itu ternyata tidak record, jadi eh, saya record ulang ini. Ya. Ya. Oke. Diskusi kita terkait berpikir kritis, bagaimana kita berpikir kritis dalam praktek perawatan ya untuk mendukung profesionalisme asuhan keperawatan dan uh, keselamatan pasien. Di mana di sini titik berat pada tujuan utama di asuhan keperawatan adalah kita bisa memberikan mutu pelayanan yang dinamis dengan membangun ikatan emosional pada pasien gitu. Jadi kuncinya itu melalui caring gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika seorang perawat itu memilih untuk meningkatkan ikatan emosional melalui caring gitu ya, untuk peningkatan untuk pelayanan dan keselamatan pasien, tentunya seorang perawat itu harus bisa berpikir secara rasional. Nah, kalau misalnya dia berpikir secara rasional, otomatis dia melatih otaknya untuk selalu berpikir kritis, sehingga ketika dia memberikan keputusan keputusan klinis yang strategis gitu ya, ini uh, bisa memaksimalkan, jadi memaksimalkan apa fondasi profesionalisme keperawatan yang dinamis ya. Dimulai dari mana ya? Yang pertama, seorang perawat itu harus membangun ikatan emosional antara perawat dengan pasien. Jadi bukan sekedar aktivitas kognitif biasa gitu ya, tapi dia menjadikan alat untuk mengevaluasi kira-kira apa sih kebutuhan pasien gitu ya, baik itu secara holistik dengan berbasis dari keilmuannya yang dipelajari ketika dia sekolah ataupun dari pengalaman-pengalaman dia ketika dia sudah bekerja di rumah sakit ya, menghadapi pasien yang akan rasanya nano-nano begitu kan, karena berbeda seperti yang kemarin gitu ya, ketika menghadapi pasien yang dewasa dengan pasien yang lansia itu kan sangat berbeda, apalagi dengan menghadapi pasien yang anak-anak gitu ya, tipenya berbeda seperti itu. Jadi setiap hari itu bagi seorang perawat dia itu harus memiliki apa namanya uh, jiwa learning yang setiap saat ya. Jadi profesionalisme terhadap asuhan keperawatan pada pasien itu uh, apa semakin bertambah, semakin memaksimalkan uh, kemampuan dia gitu ya, untuk misalkan uh, apa memantau kondisi pasien, kemudian mencatat semua temuan-temuan atau bahkan uh, apa namanya penerapan berpikir kritis dalam situasi tertentu gitu ya. Misalkan ada kejadian gawat daratan. Nah, ini seorang perawat itu dituntut
untuk memahami situasi pasien. Ya. Nah, selain membangun ikatan emosional antara perawat dan pasien, ya, kolaborasi perawat dan tim medis itu sangat diperlukan. Kenapa misalkan membangun apa namanya diskusi antar tim medis, misalkan baik perawat dengan tim gizi atau perawat dengan bagian laboratorium atau radiologi misalkan, atau bahkan diskusi dengan dokter, ya misalkan seorang perawat itu kan ketika lulus S1 gitu ya, dia belum berpikir apakah dia nanti akan menjadi perawat rekam medis atau perawat yang membantu dokter bedah atau bahkan perawat yang membantu dokter jantung kan ya. Nah, dengan integrasikan pengetahuan atau memproses informasi serta mengevaluasi tindakan-tindakan yang sekiranya diperlukan pada situasi pasien-pasien khusus tertentu gitu ya. Nah, seorang perawat perlu memahami prosedur operasional atau apabila ada informasi spesifik yang belum diketahui gitu ya. Misalkan perawat baru masuk menjadi pendamping dokter bedah gitu kan ya. Nah, dia harus mengenal tindakan-tindakan yang apa yang harus dilakukan atau instruksi apa yang harus dilakukan saat berada di ruang operasi gitu ya. Dia sudah mempelajari, kemudian dia melakukan apa namanya pelaasan secara mendalam gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia masih awam dalam mengambil keputusan klinis, dia bisa bertanya pada dokter yang ahli atau pakar yang ahli untuk mencari alternatif solusi. Jadi kolaborasi perawat dan tim medis lainnya itu sangat perlu. Kemudian berikutnya koneksi sama perawat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tanggung jawab profesi untuk asuhan keperawatan ya secara profesional gitu ya. Dan dia kadang harus mencari alternatif solusi dari diskusi antar sejawat gitu ya, atau evaluasi sejawat gitu ya. Jadi memungkinkan perawat itu untuk diskusi dan menemukan solusi yang unik atau inovatif gitu ya. Ya barangkali saat dia bertanya dengan perawat yang senior, ternyata perawat senior itu pernah menangani atau melalui asuhan keperawatan terhadap pasien kanker gitu ya. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya pasien yang awalnya sehat, kemudian dia masuk, ketika dicek sudah stadium 3 atau stadium 4, kadang itu ada pengaruh psikologi khusus gitu kan. Nah, sedangkan ketika Anda tidak memiliki koneksi sama perawat, Anda tidak menemukan diskusi terkait apa pengalaman-pengalaman dari perawat-perawat senior tersebut gitu. Jadi disinilah kebutuhan terkait koneksi sesama perawat sehingga secara tidak langsung walaupun Anda belum mengalami pengalaman tersebut, Anda bisa belajar bagaimana melakukan tindakan dan bisa lebih baik untuk apa mengambil keputusan klinis yang strategis gitu ya. Hadirkan dari ilmu, bisa juga dari pengalaman. Nah, ya, karena proses dinamis itu adalah komponen dasar untuk mempertanggungjawabkan profesi keperawatan ya, terutama untuk model asuhan keperawatan yang dinamis seperti apa. Nah, mutu asuhan keperawatan dinamis itu bisa dilihat dari empati atau caring gitu ya, peduli ya. Kemudian dari data-data sebelumnya mengatakan bahwa 2.783 kali itu lebih besar peluang menunjukkan bahwa perilaku seorang perawat yang melakukan asuhan keperawatan yang dia caring dengan optimal biasanya dilakukan oleh seorang perawat yang mampu berpikir kritis. Jadi dia tindakan-tindakannya itu lebih rasional gitu. Nah, di sini caranya bagaimana? Biasanya dia membangun hubungan
saling percaya yang memungkinkan perawat itu menganalisis atau merespon kebutuhan pasien secara lebih presisi gitu. Nah, selain itu di dalam data juga kalau misalkan mutu asuhan perawatan yang dinamis ya, ini meningkatnya rasio tim collaboration. Jadi keputusan klinis yang diambil itu lebih akurat karena dia didorong oleh kolaborasi interdisipliner dan komunikasi cerdas antar tim medis gitu ya. Ya misalkan diskusi terkait misalkan ada pasien yang sedang perawatan jantung gitu ya, karena didiagnosa gitu ya, ada aritmia akut misalkan seperti itu. Nah, diskusi antara dokter, ahli gizi, tim laboratorium gitu ya, bahkan perawat rekam medis sekalipun gitu ya, ini bisa memfasilitasi diskusi pro kontra di mana tujuannya satu, yaitu tadi meningkatkan profesionalisme dalam menangani pasien. Jadi menempatkan kesejahteraan pasien itu di atas hierarki semuanya. Jadi secara tidak langsung dia akan memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam proses keperawatan dari pengkajian sampai ke evaluasi pasien gitu ya, itu dilakukan secara rasional dan profesionalisme. Jadi ya tujuannya kan memang untuk keselamatan pasien gitu. Lanjut. Nah, untuk mencapai penerapan pengetahuan klinis gitu ya, ini tidak didapat hanya dari satu sisi saja, tapi ini gabungan dari keseluruhan. Jadi adanya tindakan teknis, kemudian prosedur medis, kemudian asuhan keperawatan yang langsung seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus dikatakan tadi bahwasanya ya profesionalisme itu peleburan antara keterampilan tangan dan kedalaman karakter pikiran. Nah, ketika kita memakai atribut berpikir kritis untuk penerapan pengetahuan klinis ini gitu ya, ini seorang perawat dibutuhkan dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah intellectual humility ya. Jadi sifat-sifat kerendahan hati yang menyadari keterbatasan pengetahuan diri dan menolak klaim berlebihan ya. Intellectual humility, kerendahan hati. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya orang yang berilmu, sudah ahli atau pakar dalam asuhan keperawatan gitu ya, hendaklah dia itu seperti padi gitu ya. Bahasanya semakin padi semakin tinggi semakin merunduk gitu. Jadi dengan kerendahan hati diharapkan dia bisa memahami keterbatasan pengetahuan diri dan menolak klaim berlebihan. Jadi memang kalau misalnya dia memang dalam melakukan asuhan perawatan misalkan pada pasien jantung gitu ya, ya mungkin ada beberapa poin keterbatasan sehingga dia perlu bertanya dan diskusi dengan dokter jantung gitu ya, atau dengan ahli gizi terkait apakah ada efek samping antara kandungan gizi dengan obat-obatan yang nantinya akan diberikan kepada pasien gitu ya. Karena memang pada depannya tim medis itu biasanya perawat gitu yang langsung berhubungan dengan pasien. Kemudian sifat yang kedua yaitu diharapkan perawat itu memiliki intellectual courage, yaitu keberanian mempertimbangkan ide orang lain dan bertanya ketika ada keraguan. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya dia butuh diskusi dengan perawat senior gitu ya, dia bisa bertanya kira-kira kalau seperti ini pasien yang terkena jantung ini masih lansia, ketika ditanya apakah ada keluhan dan sebagainya, tidak ada pertanyaan tidak ada jawaban apa-apa, hanya diam saja. Ini bagaimana? Nah, mungkin dari diskusi itu nanti akan muncul inovasi untuk misalkan mengubah cara
asesmen kepada pasien, misalkan dengan diskusi pertanyaan berupa nyanyian atau lagu, atau bahkan diskusi dengan permainan dan lain sebagainya. Jadi tips ini memang tidak ada di SOP ataupun yang lainnya, tapi bisa dipelajari dengan kolega teman sejawat gitu ya, yang pernah mengalami atau menangani beberapa pasien lansia. Kemudian yang kedua adalah atribut berikutnya, yaitu integritas intelektual. Integritas intelektual itu ketika mencapai pemahaman mendalam untuk mengungkap makna di balik kejadian klinis yang tidak biasa, gitu. Jadi seorang perawat itu dituntut untuk kepo istilahnya ya, kepo. Jadi ketika ada tiba-tiba pasien hipertensi gitu ya, mendadak terkena serangan gitu ya, akhirnya dilakukan penanganan darurat gitu ya. Nah, ternyata setelah terselamatkan pasien tersebut, seorang perawat yang baik pasti akan mencari tahu kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Karena ini kejadian krisisnya tidak biasa. Ternyata usutnya usut di lain pihak gitu ya, ternyata seorang pasien ini diam-diam dia mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium misalnya seperti itu. Nah, itu di luar pencatatan yang ada di clinical KB-nya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jadi ini ketiga hal di mana atribut-atribut berpikir kritis yang perlu dimiliki oleh seorang perawat. Oke. Berikutnya, ya, karena tujuan utama daripada asuhan keperawatan yaitu meningkatkan mutu profesionalisme yang dinamis ya, serta mengutamakan pada keselamatan pasien, karena tujuan absolut dari setiap proses berpikir perawat itu adalah keselamatan pasien ya, yang kadang kita lihat gitu ya, ada tidak mungkin ada kes-kes khusus gitu ya, ada kelalaian misalkan, atau mengidentifikasi adanya kesalahan sistemik atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang perawat gitu ya. Nah, ini dilihat dulu apakah ada kondisi khusus, misalkan ternyata seorang perawat ini menangani 75 pasien gitu ya. Nah, sehingga dia melakukan kesalahan, misalkan proses ketika order obat salah pelabelan dan lain sebagainya gitu ya, dan ini bisa diketahui sejak dini gitu ya. Jadi saling aware. Nah, ini sebelum membahayakan nyawa pasien. Kemudian dia memberikan keputusan klinis. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf terputus karena lampu mati tadi. Oke. Kita lanjutkan terkait model think gitu ya, arsitektur berpikir untuk seorang perawat gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan piramida ini ya, model think itu pada dasarnya dia membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis ya, di mana di dalamnya membantu perawat dalam memproses informasi, kemudian mengintegrasikan pengetahuan, kemudian mengevaluasi tindakan klinis ya secara mendalam. Nah, dari 5 komponen kunci yang saling berkaitan di dalam piramida ini, yang pertama adalah total recall ya. Total recall itu artinya dia mengingat kembali ya. Jadi membantu perawat untuk mengingat kembali ilmu pengetahuan apa yang telah dipelajari dari buku,
ataupun dari pengalaman-pengalaman saat dia menghadapi situasi pasien tertentu. Misalkan, oh dia harus mengecek data klinis dari rekam medis pasien tersebut. Kemudian dia mengakses data-data secara spesifik yang berkaitan dengan apa namanya kondisi di lapangan pasien. Jadi dia mengenal kembali gitu ya hal-hal yang sesuai dengan situasi pasien saat ini. Jadi kemampuan mengingat informasi yang spesifik, misalkan data-data atau fakta-fakta dari hasil laboratorium yang sudah dilakukan, kemudian prosedur operasional saat harus menghadapi pasien pasca operasi atau pasien hipertensi dan yang berkaitan dengan clinical pathway yang harus digunakan, misalnya seperti itu. Nah, ini harus didasarkan pada keputusan dan data-data yang valid dan akurat, ya, yang sesuai dengan data-data klinis pasien tersebut. Kemudian setelah total recall, ya, dilanjutkan dengan piramida selanjutnya yaitu habits. Jadi perawat itu diharapkan mampu membangun kebiasaan atau habits, ya. Nah, habits ini tindakan yang menjadi kebiasaan refleks karena adanya pengulangan, gitu ya. Tapi tindakan-tindakan yang dilakukan ini sebenarnya pendekatan dari berpikir ketika apa dia sudah terbiasa, gitu ya. Kegiatan-kegiatan ini tuh sudah disadari sejak awal, gitu ya. Jadi menjadikan perawat ini tuh memiliki respon yang alami dan tepat. Contoh misalkan, oh ketika dia mau bertemu dengan pasien, dia harus hand hygiene, menggunakan hand sanitizer dulu. Kemudian ketika dia langsung tiba-tiba ada kondisi ditempatkan pada saat dia sebagai perawat jaga di IGD, gitu ya, dan menghadapi situasi gawat darurat, gitu ya, ketika dia harus melakukan CPR atau konversi CPR, gitu ya, atau tindakan penyelamatan jiwa lainnya, dan di situ letak kebiasaan refleks yang terjadi dari kegiatan tindakan yang diulang-ulang berkali-kali. Ini membuat keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut segera, ya. Dia tahu prioritas yang tepat yang mana. Nah, ini didasarkan pada proses berpikir yang kritis, ya, yang rasional yang sangat diperlukan pada saat itu. Nah, dilanjutkan oleh piramida selanjutnya yaitu inquiry. Jadi inquiry itu adalah penyelidikan, ya, fase penyelidikan, di mana kegiatan yang dilakukan di tahapan inquiry ini itu menyelidiki masalah secara mendalam, kemudian dia memvalidasi data-datanya dan menanyakan kenapa kondisi ini bisa terjadi, kenapa tiba-tiba pasien mengalami hal yang semacam ini. Jadi dia menjelaskan apa kondisi spesifik pasien dan berusaha untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Jadi tidak hanya menilai berdasarkan tampilan awal, tapi dia seorang perawat itu berusaha untuk memvalidasi, gitu ya, baik itu kesimpulan utama ataupun mencari alternatif solusi lainnya dengan didukung oleh pengumpulan data-data yang lebih komprehensif, gitu ya, sehingga ketika kejadian klinis yang tiba-tiba tadi, gitu ya, ini keputusan klinis yang dihasilkan itu menjadi lebih rasional dan akurat, seperti itu. Nah, itu di bagian inquiry. Nanti perawat benar-benar mengetahui secara detail dan mendalam. Lalu dilanjutkan dengan piramida berikutnya atau fase berikutnya yaitu new ideas. Jadi new ideas di sini itu adalah membangun kreativitas, ya, dan ide baru. Jadi kreativitas di sini memungkinkan perawat itu menemukan solusi yang unik, inovatif, dan menghadapi keunikan terhadap masing-masing pasien, ya, yang kadang
ada pasien balita, lansia, dewasa, remaja, dan ini biasanya tidak tercantum secara spesifik di dalam literatur atau SOP gitu ya. Yang bahkan ketika bertanya kepada lansia yang demensia gitu ya, dia tidak melakukan feedback sesuai standar sehingga komunikasi antar perawat dengan pasien tidak berjalan sesuai kondisi yang ada gitu ya, sehingga si perawat ini harus memiliki inovatif tersendiri atau solusi yang unik, sehingga komunikasi kepada pasien demensia tadi gitu ya mungkin harus dihadapi dengan cara-cara yang unik ya, entah melalui game atau melalui makanan atau melalui diskusi komedi gitu ya. Nah, kreativitas yang dimaksud di sini ini membantu perawat untuk menyesuaikan intervensi yang lebih cocok dan efektif dengan menyesuaikan kondisi pasien begitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ya, tahapan terakhir ini knowing how you think gitu ya. Nah, artinya mengetahui cara Anda berpikir atau istilahnya itu metakognisi. Jadi gimana perawat bisa merefleksikan dan menyadari proses berpikir mereka sendiri gitu ya. Hal ini untuk membantu perawat menyadari dan mencegah adanya bias atau tidak atau prasangka yang menghambat ya, menghambat kualitas pengambilan keputusan klinis bagi perawat gitu. Nah, jadi di sini perawat harus bisa memahami batasan-batasan pengetahuan diri serta memperbaiki berdasarkan keilmuannya begitu. Jadi secara keseluruhan model think ini memastikan bahwa fase-fase atau setiap langkah dalam proses asuhan keperawatan baik itu yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien baik itu dalam menghadapi atau memahami asuhan keperawatan yang dilakukannya gitu, sampai ke dalam tahapan pengambilan keputusan dan evaluasi itu dilakukan secara mendadak seorang perawat ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, adapun seorang perawat membutuhkan beberapa hal, tidak hanya berkaitan dengan diskusi atau komunikasi saja dengan seorang pasien, gitu ya, tidak sebatas itu. Bahkan di dalam beberapa fase, gitu ya, ini seorang perawat membutuhkan berpikir kritis ya. Salah satunya itu pada saat fase diagnostik ya. Diagnostik ini biasanya itu fase ketika kita mau menganalisis kira-kira penyakit pasien itu apa yang diderita dan sebagainya. Nah, sebelum pada fase diagnostik ini biasanya diawali dari sisi awal, yaitu melakukan asesmen atau pengkajian ya. Pengkajian baik melakukan observasi, misalkan pasien datang ke IGD kemudian dengan keluhan A, B, C, D gitu ya. Nah, ini seorang perawat harus bisa melakukan observasi komprehensif menggunakan indera sight, smell, hearing ya, feeling. Jadi merasakan apa yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian misalkan dia mendengar bahwa si pasien ini datang dalam kondisi pingsan gitu ya, namun tiba-tiba terdengar suara menyungkur misalkan seperti itu. Nah, ini komunikasi bisa terpantau atau melakukan komunikasi terapeutik, baik itu menggali keluhan yang terjadi pada pasien atau informasi ketika pasien dalam kondisi datang tidak sadar gitu ya, bisa bertanya kepada
keluarga gitu ya, dan dia menuliskan apa saja keluhan-keluhan atau catatan observasi yang telah dilakukan seorang perawat gitu ya, dia untuk ya, memperoleh pemahaman terhadap kondisi situasi pasien. Kemudian dilakukan tahapan berikutnya yaitu diagnosis analisis. Nah, disinilah ya berpikir kritis seorang perawat itu pada fase diagnostik, terutama di analisis. Ketika dia menganalisis atau memilah data-data terkait situasi pasien, ya, dia menelaah kira-kira identifikasi masalahnya itu valid, aktual, gitu ya. Nah, atau ada risiko tersembunyi, gitu ya, di balik argumen-argumen rasional yang dikemukakan. Nah, di sini proses analisis dan memilah data-data yang bisa dijadikan sebagai fakta kondisi terkait situasi pasien ini itu bisa dijelaskan secara rasional. Kemudian terus selanjutnya tahapan berikutnya yaitu planning, perencanaan. Jadi dia mensintesis ilmu yang digunakan untuk menetapkan kira-kira mana yang prioritas yang harus diselesaikan. Misalkan pasien datang dengan komplikasi gitu kan ya, dengan komplikasi beberapa penyakit. Nah, ini dia bisa menetapkan prioritas kira-kira apa saja yang perlu dilakukan gitu ya. Ya bisa berdasarkan hierarki Maslow gitu ya. Kemudian rumuskan luaran-luaran yang spesifik dengan sistem SMART-nya gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan seorang perawat ketika pada kondisi fase diagnostik. Nah, apakah hanya pada sebatas ini saja? Tidak. Jadi seorang perawat selain berpikir pada fase diagnostik, dia juga bisa harus berpikir kritis pada fase aksi. Jadi umpan balik kembali dari proses pengkajian, asesmen tadi, kemudian analisis, kemudian perencanaan planning gitu ya, yang action perawatannya akan diimplementasikan berupa aksi, yaitu melaksanakan tindakan mendidik atau kolaboratif dengan tim medis lainnya. Jadi di sini berpikir kritis itu dia bukan sekedar menjalankan order atau SOP sesuai yang ada, tapi dia juga berusaha untuk ya tadi itu ya mengetahui resiko tersembunyi gitu ya. Jadi dia harus melakukan uji hipotesa klinis secara real time ya, bisa berdasarkan respon ketika setelah pasien yang misalnya koma tidak sadar tadi itu saat dia mulai sadar gitu ya, dan dia mulai melakukan evaluasi atau refleksi terkait tindakan-tindakan yang dilakukan saat setelah asesmen awal tadi begitu. Jadi dia di sini dia menilai ya apakah tujuan penyelamatan pasiennya tadi itu sudah tercapai atau prioritasnya sudah dilakukan gitu ya. Atau mengkaji tindakan apa saja yang tadi efektif ya, mengkaji semua efektivitas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan pada saat misalkan penyelamatan awal begitu. Nah, di sini diharapkan ketika seorang perawat berpikir kritis, dia memiliki fleksibilitas atau keberanian untuk memodifikasi rencana jika pendekatan awal yang dilakukan itu tidak sesuai atau tidak berjalan secara efektif. Ya. Nah, jadi misalkan pasien lansia ditanya diam aja dan sebagainya. Dan maka dia bisa memodifikasi rencana pendekatan emosional kepada pasien gitu ya dengan cara-cara tertentu yang ini biasanya tidak ada di SOP gitu. Jadi asuhan keperawatan pada fase aksi itu biasanya dilakukan sebagai roda gigi dinamis ya yang tidak pernah berhenti pada satu titik statis gitu ya, tapi dia bisa diberikan ide-ide baru atau kreativitas dalam menjalankan aksinya tadi ya, tapi masih sesuai dengan koridor di dalam kode etik ya. Lanjut. Nah, ada beberapa
case contoh misalkan di dalam asuhan keperawatan ya. Contoh yang kemarin, yang pertemuan kemarin kita sudah diskusi terkait 3 contoh. Yang pertama ketika seorang perawat menemukan adanya gelang pasien yang nama pasiennya itu tidak jelas atau buram ya. Jadi harus dimulai awal lagi atau langsung diidentifikasi supaya pasien tersebut teridentifikasi dengan baik dan benar. Terus yang kedua yaitu menghadapi pasien yang pasca operasi untuk mendeteksi apakah terjadi infeksi atau tidak. Kemudian yang ketiga itu pasien lansia yang mana eh, apa namanya kemarin ketika menghadapi pasien lansia itu komunikasinya memang tidak boleh kaku ya. Nah, kadang di sini kondisi ini menuntut seorang perawat itu bisa berpikir out of the box ya. Nah, sekarang kita masuk untuk beberapa kasus ya. Kalau tidak salah di sini ada 5 kasus ya. Kita awali dari medication safety dan titik buka. Ketika ada seorang perawat dihadapkan pada situasi tertentu, maka selayaknya seorang perawat itu melakukan penyelidikan atau inquiry dulu, gitu ya, melihat akar masalahnya seperti apa. Ya. Contoh misalkan ada situasi terjadi insiden fatal di mana seorang bayi tiba-tiba meninggal akibat kesalahan dosis suntikan obat oleh perawat. Nah ini dibilang balik ya, moga tidak terjadi. Tapi ketika ada kondisi seperti ini, diharapkan antar perawat atau kolega tim medis tidak saling menyalahkan, tapi harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Apakah ada asuhan keperawatan yang kaku, kemudian hanya standarnya tidak hanya mengungkapkan hal-hal dasar saja gitu ya. Jadi berdasarkan pengerjaan SOP tapi tidak melakukan penyelidikan inquiry. Barangkali seorang bayi tersebut masih eh, baru lahir dan prematur dan berat badan yang tidak memenuhi berat badan yang distandarisasikan pada dosis tertentu, misalkan seperti itu. Kemudian atau seorang bayi ini memiliki kondisi tertentu, misalkan punya penyakit kuning, atau dia menderita komplikasi, atau dia memiliki riwayat lahir dari seorang ibu yang komplikasi. Nah ini yang harus ditelaah lebih lanjut, teliti lebih dalam lagi oleh seorang perawat. Ya, jadi perawat tuh harus tetap melakukan inquiry, ya, penyelidikan secara utuh dan menyeluruh supaya tidak ada kesalahan dosis suntikan obat ya pemberian pada ya, seorang bayi gitu ya. Jadi persyaratan-persyaratannya itu harus terpenuhi semua. Di sini ketika ada kendala situasi seperti tadi yang dijelaskan gitu ya. Nah, berpikir kritis seorang perawat gitu ya, baik itu secara teknis, seorang perawat harus melakukan root cause analysis ya. Jadi mencari menganalisis akar permasalahan ya, tidak sekedar menyalahkan individu tapi menelaah apakah ada sistem yang kurang, kemudian menganalisis kenapa kejadian kelalaian tersebut bisa terjadi ya, insiden fatal tersebut bisa terjadi. Dilihat apakah si perawat itu memiliki beban kerja yang overload, misalkan satu perawat menghadapi 75 pasien atau 100 pasien gitu ya, sehingga perawat kelelahan. Kemudian ada kesalahan pelabelan obat gitu ya, ketukar gitu ya, atau double cek di sistemnya gitu ya, kesalahannya dari mana, sistem inputannya atau ada error sistem penginputan gitu ya. Nah, jadi di sini harus dilihat. Jadi kalau misalkan perlu ketika ditemukan kesalahan di dalam prosedur SOP-nya, ini SOP-nya bisa dimodifikasi terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan pasien di masa mendatang. Sehingga tidak ada lagi insiden fatal akibat yang berakibat pada seorang bayi yang meninggal. Begitu. Nah,
Case yang kedua yaitu adalah pengambilan keputusan triase IGD. Kan ada perawat tuh yang menjaga di IGD gitu ya. Ada misalkan pada suatu rumah sakit perawat yang jaga saat itu ada 5 gitu ya. Sedangkan dokter yang standby hanya 1 gitu ya. Katakanlah itu di daerah terpencil seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba terjadi tekanan eksternal ya. Misalkan tiba-tiba ada penumpukan pasien atau beban kerjanya otomatis meningkat sehingga ekstrim gitu ya. Nah, misalkan kondisinya saat COVID-19 seperti itu. Atau tiba-tiba ada kondisi kecelakaan kerja massal gitu ya. Ada suatu perusahaan apa namanya meledak, kemudian korban jiwanya hingga 100 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ternyata fasilitas di rumah sakit terdekat tersebut sangat-sangat terbatas ya. Nah, otomatis satu pasien harus menangani banyak pasien secara apa namanya? Karena terjadi penumpukan pasien ya, yang biasanya hanya 1, 2 orang, 3 orang yang masuk ke IGD tiba-tiba 100 orang ya. Nah, maka di sini harus ditentukan kira-kira protesnya yang mana gitu kan ya. Bahkan ketika dalam kondisi overload ekstrim seperti ini gitu ya, tekanan eksternal bisa berasal dari konflik prioritas dengan tim medis lainnya, misalkan dengan dokter jaga atau dengan perawat lainnya, karena masing-masing saya bisa seperti itu gitu ya, karena kekurangan tenaga medis. Sedangkan teriakan pasien bisa kemana-mana. Nah, yang diharapkan ketika ada tekanan eksternal seperti itu, gitu ya, seorang perawat diharapkan tetap mengaktifkan cara berpikir secara kritisnya, sehingga otak klinis perawat ketika dia berpikir kritis, dia akan menggunakan pengalamannya, menggunakan bagaimana eh, kondisi berdasarkan buku-buku yang dia baca gitu ya, atau call gitu ya. Kemudian dia membandingkan rasio klinis yang terjadi, sehingga ketika dia harus menetapkan keputusan triase, misalkan warna merah, biru, hijau, kuning gitu ya, hitam gitu ya, dia itu bisa melakukan prioritasnya dengan tepat gitu ya, walaupun di bawah tekanan tadi, tekanan eksternal. Kemudian dia juga bisa mempertahankan standar keselamatan, sehingga hasilnya ketika dia menggunakan keputusan triase skala prioritasnya sudah tepat gitu ya, otomatis pengurutan pasien dilakukan secara objektif dan apa namanya, dia bisa menavigasi dilema etis dengan tenang, sehingga target tercapai, yaitu keselamatan pasien terjaga. Jadi di sini bisa jadi ya, saat kondisi tekanan eksternal gitu ya, kalau misalkan memang keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, dan perawat bisa memutuskan dia akan menghubungi beberapa kolega perawat yang lainnya atau apa namanya, top manajemen rumah sakit untuk menghubungi dan memberikan bala bantuan tim medis gitu ya, ketika saat tekanan eksternal terjadi. Nah, case yang berikutnya yaitu adalah eh, kreativitas ya pada saat menghadapi pasien lansia ya. Jadi dia hambatan-hambatan yang terjadi ketika menangani pasien lansia memang harus membutuhkan beberapa terobosan inovasi dan ide-ide baru gitu ya. Jadi misalkan ketika seorang pasien lansia dia tidak pernah merespon ketika ditanya, kemudian komunikasi tidak berjalan dengan baik ya. Ternyata usutnya usut pasien lansia ini terkena demensia ya. Ya. Sehingga komunikasi asuhan perawatan secara rutin terhenti karena apa? Tidak ada komunikasi, tidak ada satu kata pun yang keluar dari lansia tersebut gitu ya. Maka yang harus dilakukan seorang perawat ya, sebagai terobosan kritisnya, dia bisa mengobservasi kira-kira tunjuk non verbal. Jadi dia bisa menggunakan kreativitas, misalkan memberikan pertanyaan dengan menginkludkan lagu-lagu yang disukai pasien, ya,
Jadi dia menerapkan ide-ide baru serta caring, ya, sehingga pasien tuh mulai sedikit demi sedikit terbuka. Nah, kalau misalnya terobosan kritis dan caring itu sudah berhasil, maka akan timbul respon emosional dan kognitif yang positif dari sisi pasien lansia ini tadi, ya. Nah, inilah yang dinamakan ikatan emosional manusia yang perlu dimiliki oleh seorang perawat. Nah, kasus yang berikutnya, yang keempat, yaitu analisis resiko dan pencegahan infeksi. Ya. Nah, infeksi itu bisa terjadi tidak hanya setelah pasca operasi. Ya. Jadi, seorang perawat pun dia harus bisa memanajemen resikonya sendiri. Kenapa? Dia tidak boleh mengabaikan SOP untuk pengecekan apakah pasien tersebut menderita penyakit, ya, menular atau tidak. Nah, itu harus dicek dulu apakah prakteknya berbahaya, karena sekali lagi suster atau perawat itu adalah garda terdepan. Ya. Jadi misalkan seorang asisten bedah gitu ya, atau asisten dokter gigi gitu ya, yang umum atau apa, biasanya yang masuk ruang ruang operasi gitu ya, itu tidak boleh hanya menggunakan masker, tapi kadang ketika ada kondisi khusus tertentu pada pasien gitu ya, seorang perawat perlu untuk memiliki APD yang lengkap gitu ya, karena dia tidak boleh mengabaikan yang namanya cipratan darah dari seorang pasien yang memiliki penyakit menular. Nah, kemudian yang berikutnya, seorang perawat juga harus bisa berpikir kritis dan solutif. Ya, berpikir kritisnya itu dia otomatis melakukan penyelidikan secara menyeluruh, ya, mengidentifikasi apakah ada ancaman atau ketidaksesuaian standar yang ditetapkan oleh keperawatan, ya, atau Kementerian Kesehatan. Kemudian dia juga menganalisis secara langsung transmisi patogen, ya. Nah, apabila terjadi infeksi, dia berusaha untuk menghentikan rantai infeksi, ya, dan mewajibkan semua perawat yang menangani pasien tersebut menggunakan APD lengkap. Nah, oke, kalau misalkan di rumah sakit internasional atau rumah sakit besar memungkinkan untuk penggunaan APD lengkap. Tapi kalau misalnya berada di rumah sakit IKT atau masih daerah terpencil, gitu ya, biasanya fasilitas sudah terbatas, bahkan perlengkapan pun juga terbatas. Nah, maka ketika ada seperti ini, ya, harus ditentukan dulu urgensi prioritasnya, ya. Kalau misalkan membahayakan nyawa tim medis, ya, maka lebih baik pengadaan APD-nya diadakan dulu, gitu ya. Kemudian memperbaiki SOP, karena pada dasarnya ketika tim medisnya sejahtera atau eh, sudah mampu untuk melakukan manajemen resiko, ya, maka dia bisa membantu orang lain yang membutuhkan, contohnya pasien-pasien gitu ya, pasien-pasien yang lain yang eh, apa namanya eh, yang masih bisa diselamatkan gitu. Jadi perlu seorang perawat itu berpikir kritis dan solutif. Kemudian untuk case yang berikutnya, ya, misalkan saat penilaian nyeri terintegrasi, ya kita tahu kalau misalkan nyeri itu bisa disebabkan oleh eh, beberapa penyakit, ya, misalkan nyeri yang disebabkan karena demam terlalu tinggi, kemudian karena asam lambung, kemudian karena hipertensi, kemudian karena apa namanya luka terbuka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penilaian nyeri terintegrasi, seorang perawat itu dia selain mendengarkan keluhan dari seorang pasien, ya, nah, atau istilahnya data-data subjektif yang berasal dari pasien, gitu ya, seorang perawat harus bisa apa, eh, memperoleh data-data objektif, yaitu data-data yang menerangkan situasi pasien saat itu,
misalkan data-data objektif yang berasal dari data laboratorium atau apa data-data pemeriksaan apa urin atau pemeriksaan tekanan darah, gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan apa seorang perawat berpikir kritis di mana ketika dia berkolaborasi dengan tim medis lainnya. Jadi dia bisa menunjukkan data subjektif dan data objektif yang didapatkan dari pasien. Kemudian dia menghubungkan apa integrasi dengan fenomena-fenomena fisik terkait dengan respon nyeri yang ada. Nah, sebelum dia mau memutuskan untuk memberikan analgesik, dia bisa memprioritaskan seorang pasien itu untuk apa? Menstabilkan hemodinamik terlebih dahulu, misalkan menggunakan teknik relaksasi atau diskusi psikologi dengan tim psikolog di rumah sakit, misalnya ya. Nah, sehingga apa bisa dicari tahu lebih lanjut gitu ya terkait kolaborasi misalkan pasien hipertensi kolaborasi dengan ahli gizi terkait pemberian makanan instan misalnya mengurangi kadar natriumnya misalkan seperti itu. Nah itu penilaiannya terintegrasi. Jadi diharapkan ketika asesmen tadi kepatuhan yang dilakukan pada seorang pasien ya ini apa bisa apa namanya apa mengurangi apa namanya tingkat kebahayaan untuk apa keselamatan dari sisi pasien tadi ya dengan nyeri kan kalau misalnya nyerinya terdeteksi semua akibat-akibatnya ya otomatis ini kan apa namanya keselamatan dari pasien tersebut terjaga ya. Jadi apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam asuhan keperawatan itu berimpak secara tidak langsung berimpak atau berdampak pada pasien. Nah, berikutnya adalah sintesis atau matriks transformasi perawatan ya berdasarkan 5 case tadi yang di atas. Nah, misalkan pada karakteristik asuhan tadi untuk yang pertama ya ini kan dikenakan mungkin prosedurnya masih kaku, kemudian perawat masih reaktif, kaku ya atau pilot ya. Diharapkan berubah menjadi critical caring. Jadi perawatannya itu asal kebutuhannya bisa dinamis, holistik, kemudian proaktif ya cari tahu penyebabnya dan kenapa. Nah, lanjut untuk case yang berikutnya yaitu respon terhadap masalah. Kasus pertama dan kasus keempat, misalkan kasus yang pertama tadi itu yang insiden mental bayi salah suntik karena diagnosis tidak standar gitu ya. Nah, maka ketika ada kendala insiden tersebut ya, ini mencari tahu dulu root cause-nya, root cause analisis, kemudian ternyata ketika dicek SOP-nya ada yang kurang, maka diperbaiki sistem SOP-nya gitu. Ya. Nah, kemudian transformasi perawatan berikutnya, misalkan saat perawat itu menghadapi tekanan atau hambatan, ya misalkan kasus triase atau lansia tadi ya, maka hendaknya perawat itu tidak apa menyerah pada fasilitas yang terbatas atau respon pasien yang tidak mau ngomong tadi. Itu dia bisa memberikan insight ya, kreativitas komunikasi atau mempertahankan ide prioritas logisnya ya untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi baik itu biasa ataupun lansia. Kemudian yang berikutnya itu intervensi klinis ya. Ketika intervensi klinis diharapkan si perawat tadi ya dia bisa menelaah ya kira-kira uh, menemukan gejala yang ada di sisi pasien itu apa saja ya
dia mengklarifikasi ya eh, dari pertanyaan-pertanyaan subjektif yang informasi yang diberikan dari pada si pasien. Kemudian dia juga mencari secara terpisah data-data objektif, ya. Nah, di sini diharapkan seorang perawat juga melakukan apa, double check, ya, double check. Jadi dia menemukan benang merah antara data objektif dan data subjektif. Nah, kadang seorang pasien ketika dia misalkan, oh terkena AIDS, dia tidak akan ngomong, oh saya terkena AIDS, kadang seperti itu. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, si perawat harus apa, melakukan penyelidikan secara mendalam, kemudian memverifikasi ulang, gitu ya. Nah, jadi mengkonfirmasi secara mendetail, gitu. Itu yang harus dilakukan. Karena saat seorang perawat berpikir kritis, ya, itu bisa dinyatakan sebagai wujud cinta tertinggi seorang perawat kepada pasiennya. Jadi bisa meningkatkan mutu pelayanan yang dinamis, yang luar biasa, yang dia tidak lahir dari kepatuhan buta terhadap prosedur, tapi dia melakukan penyatuan akal analitis dan empati terdalam ketika menghadapi seorang pasien. Nah, saat seorang perawat itu berpikir lebih kritis, dia secara tidak langsung melindungi dirinya menjadi lebih aman, menyembuhkan lebih holistik, serta merawat lebih manusiawi. Ya, tetap sebagai seorang perawat harus benar-benar melakukan manajemen risiko dengan baik, secara perlahan, dengan empati, gitu ya, yang apa, bisa membangun, gitu kan, apa, ikatan emosional kepada pasien. Nah, jadi seorang perawat itu diharapkan dia tetap, ya, ketika dia melakukan asuhan keperawatannya, dia tetap melakukan yang namanya bertanya, assessment, bertanya lagi, sehingga dia terus terhubung dengan pasien, ya, sehingga dia bisa menjadi pelindung di garda depan untuk keselamatan pasien. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, ya, terkait pembahasan tadi. Pertanyaan pertama, saya bacakan dulu ya. Nah, bagaimana itu ya tadi ya, bagaimana menjelaskan terkait desain kurikulum, ya, kurikulum terkait simulasi apa namanya, keperawatan, ya, yang mana kadang tidak sesuai dengan apa namanya, kondisi yang nyata, kondisi kenyataannya, ya. Jadi gimana sih sebenarnya kalau misalkan seorang perawat itu diwajibkan untuk belajar dari simulasi, instruksi desain, ya, simulasi. Namun pada kenyataannya ketika ada tekanan eksternal seperti tadi, ya, kondisi apa namanya, klinis yang padat, ya, yang padat, misalkan ketika ada COVID-19 atau ada kecelakaan kerja di area tertentu, gitu ya, sehingga membludak, gitu ya. Nah, ini gimana, ya, ketika menghadapi ketidaksesuaian. Jadi begini, namanya seorang perawat, dia bisa melakukan tindakan klinis atau keputusan klinis di rumah sakit itu harus ada beberapa hal yang terpenuhi. Contoh, dia sudah lulus
uji kompetensi, kemudian dia sudah memiliki ijazah perawatan, kemudian dia sudah memiliki STR. Ya. Nah, kalau misalkan dia posisi perawat ini tidak memiliki ketiga ini, maka dipastikan dia masih dalam posisi sebagai mahasiswa pembelajar, ya, karena dia belum ada STM-nya, belum lulus uji kompetensi, gitu ya. Jadi prakteknya belum disesuaikan di lapangan, masih sebatas simulasi berupa instruksi atau konstruksi, gitu ya, yang di dalamnya ada keterbatasan. Ya, misalkan penggunaan simulasinya menggunakan manekin. Ya, ketika kita tahu seorang pasien ketika disuntik ada respon sakit, aduh, oh, tidak, jangan disuntik, ada penolakan misalkan. Jangan ketika menghadapi simulasi dengan manekin, ini kan manekinnya masih berupa boneka yang kadang tidak interaktif seperti itu. Nah, jadi ketika ditanyakan bagaimana desain kurikulum yang simulasi keperawatan dan ketika ada kesenjangan di antara realitas di lapangan yang kadang-kadang sulit untuk dipahami, terutama apabila simulasi klinisnya itu kita hanya menghadapi satu pasien saja, padahal kondisi di lapangan bisa membludak, gitu, bisa sampai 75, 100 gitu kan. Sebenarnya tidak apa namanya apple to apple misalnya gitu. Nah, pada saat mendesain kurikulum dan tujuan simulasi kan harus berdasarkan kode etik di lapangan. Ketika kita menghadapi manusia kan tidak sama ketika kita menghadapi komputer, begitu. Jadi kurikulum keperawatan yang saat ini dirancang ini sebenarnya diintegrasikan dengan berpikir kritis seperti ketika simulasi klinis, pembelajaran berbasis masalah, berbasis project, berbasis problem base, ya PBL gitu ya. Nah, ini kemampuan-kemampuan keahlian mahasiswa yang dilatih itu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, kemampuan analisis dan pengambilan keputusan pada situasi yang kompleks atau bahkan ketika terjun di rumah sakit pendidikan gitu ya. Ini yang memegang kendali atau asesmen kemanusiaannya ini adalah seniornya. Jadi bisa perawat senior atau dokter senior atau dosen senior gitu ya, yang dia memiliki STR, langsung berhadapan dengan manusia. Nah, jadi ketika di perkuliahan diharapkan ada metode-metode PBL atau simulasi yang diupayakan mencerminkan kondisi real di lapangan praktek, sehingga mahasiswanya itu mampu mengeksplorasi masalah klinis secara aktif dan sistematis. Contohnya, misalkan ya dimodelkan simulasi berbasis virtual reality gitu ya, sehingga mengurangi kesenjangan dengan kondisi yang nyata gitu ya. Ya, namun ketika Anda melihat, wah, kalau di rumah sakit itu nggak hanya kita menghadapi manekin, manekinnya itu bisa ngomong gitu. Ya, apalagi kalau misalnya terjadi lonjakan beban kerja atau ada bencana gitu ya, misalkan masa atau pandemi COVID-19 gitu ya. Dan yang sering dihadapi perawat itu sering kekurangan staf. Sedangkan ketika di kampus itu banyak temennya gitu ya. Nah, padahal tidak jarang ketika ada kondisi tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19, kecelakaan massal gitu ya. Yang pertama yang dihadapi adalah tingkat stres yang tinggi, keterbatasan fasilitas, keterbatasan waktu, kekurangan staf gitu ya, kejadian-kejadian yang tiba-tiba ada di IGD gitu ya. Yang kadang hal-hal tersebut sulit direplikasi dengan simulasi kelas standar maksudnya kelas yang ya masih berbasiskan manekin biasa gitu. Jadi kurikulum tersebut gitu ya harus segera diadaptasi dengan kecepatan perubahan di era disrupsi, misalkan penggunaan virtual reality ya, karena bisa menggambarkan situasi keadaan yang nyata di lapangan dibawa ke virtual gitu. Nah, jadi secara tidak langsung kalau misalnya mau seorang mahasiswa ingin terjun langsung, maka dia harus lulus uji kompetensi ya sesuai kode etiknya atau memiliki STR, surat tanda registrasi, untuk mengetahui
tahapan kapasitas intelektual dan apa namanya penilaian profesionalitas keperawatan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Ya, jadi biasanya yang dicontohkan ke dalam rumah sakit pendidikan biasanya itu hanya sebatas mentoring atau supervisi, gitu ya. Tapi mahasiswa diwajibkan tetap melihat prosesnya, melihat memasang inderanya, gitu ya, memahami adaptasi, bagaimana cara melakukan proses model think tadi, total recall, habits inquiry, new idea, knowing how to think, gitu ya. Jadi bisa menjembatani antara teori dan praktek saat realitas di lapangan, gitu ya, tidak sesuai dengan teks buku. Tuh. Jadi secara nggak langsung mahasiswa itu dilatih untuk menemukan solusi yang unik dan aman untuk keselamatan pasien. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika seorang lulusan S1 keperawatan terjun langsung ke Medan, ya, karena dia sudah punya SDR, sudah sesuai punya uji kompetensi, gitu ya, sesuai dengan uh, tempat kerjanya. Ini seorang perawat juga diberikan pelatihan, ya, workshop agar terjalin integrasi antara pendidikan akademik dan pelatihan sesuai dengan dinamika situasi klinis yang terjadi, gitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa perawat juga dituntut supaya mereka rajin baca literatur, kemudian mereka melek digital, gitu ya. Jadi di saat kondisi seperti ini, meskipun simulasi itu memiliki keterbatasan dalam replikasi tekanan fisik atau keterbatasan sumber daya yang ekstrim di lapangan, ini juga tetap bisa menjadi fondasi dalam membentuk pola pikir yang sistematis dan logis dalam menjaga keselamatan pasien. Makanya tadi kan ada istilahnya teruslah bertanya, teruslah berhubung, gitu ya, dengan pasien ini tadi. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, yang bisa kita lihat yaitu, nah, berbicara tentang etika profesi, Bu, dan tanggung jawab soal perawat, ya. Kira-kira peran perawat itu bagaimana dalam mendorong kebijakan kesehatan yang lebih adil dan berkelanjutan? Karena jika dilihat dari sudut pandang etika dan logika kebijakan, jika dilihat dari sudut pandang etika dan logika kebijakan publik, ya, tiap-tiap negara itu memiliki etika dan logika kebijakan publik yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Tapi peran perawat, ya, terkait mendorong kebijakan kesehatan supaya lebih adil dan berkelanjutan, gitu ya, ini ada beberapa hal yang harus diamati, gitu ya. Yang pertama, aturan-aturan kode etik yang berlaku, gitu ya. Jadi dilihat nilai dan norma yang yang ada, gitu ya, di dalam perawat terkait dengan integritas intelektualnya, gitu ya. Misalkan etika penyampaian argumen kepada pasien, gitu ya, terkait kebijakan-kebijakan kesehatan yang berlaku sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan, misalkan seperti itu. Kemudian Anda juga diharapkan bisa menggunakan perspektif logika, ya, yaitu fondasi kebijakan yang rasional. Jadi dengan adanya logika seperti menggunakan model think tadi, ya, terutama untuk proses inquiry. Jadi ketika ada, oh Mbak, tolong dikasih itu pasien bayi, dikasih dosis sekian, itu dilihat dulu inquiry-nya, mempelajari situasi pasien tersebut secara mendalam, mengumpulkan fakta-faktanya, kondisi dan validasi data objektif terutama, ya, untuk menentukan bagaimana strategi perawatan yang paling efektif, kan, ya. Ya kan, perawatan terhadap seorang anak misalkan, ya, anak yang
gampang disuntik sama anak yang berbeda tidak mau disuntik atau anti disuntikan gitu kan. Nah, itu kan berbeda strateginya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari sesat pikir dalam dunia keperawatan atau logical fallacies ya. Jadi ketika berargumen gitu ya, seorang perawat harus mampu mengidentifikasi kesalahan logis gitu ya. Seperti yang kemarin yang kamu tanyakan eh, ya terkait asumsi ya. Satu apa namanya di daerah satu desa di Papua gitu ya, kondisi TBC, kemudian menganggap bahwa program seluruh program nasional terkait pemberantasan TBC itu gagal. Tidak bisa gitu ya, harus mampu seorang pelaku harus mampu mengidentifikasi atau menghindari kesalahan logis seperti tadi, ya kan? Jadi dia tidak boleh hanya mengambil satu sampling untuk apa? Menganggap itu adalah kenyataan pada populasi. Nah, itu nggak boleh ya, karena dia harus memahami dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat luas ya. Jadi seorang perawat pun itu harus mampu mengevaluasi konsekuensi etis ya terhadap suatu kebijakan publik. Jadi dia harus melihat secara objektif ya. Ketika dia mengevaluasi, hasil evaluasinya itu bukan berdasarkan asumsi atau opini tanpa dasar, tapi dia melihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional gitu. Nah, peran strategis dalam kebijakan publik diharapkan itu seorang perawat memiliki tindakan kritis yang partisipatif dalam proses kebijakan. Misalkan dia melakukan kolaborasi interdisipliner, ya, misalkan kolaborasi dengan dokter ahli gizi untuk merancang sistem asuhan keperawatan berkelanjutan, ya. Jadi clinical pathway-nya itu eh, dibuat secara kolaborasi gitu. Kemudian untuk menganalisis kebijakan yang adil ya. Nah, adil atau tidaknya kan bisa dilihat dari kebijakan pemerintah ya. Sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan? Apakah merugikan atau benar-benar merugikan ya? Itu harus dilihat dari segi hukum dan sosial. Nah, tapi seorang perawat tetap harus kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu ya. Tapi harus ditelaah lagi, kan inquiry itu tadi, ya, penyidikan secara utuh dan menyeluruh, jangan hanya asumsi, ya. Kemudian ketika dia sudah melakukan kolaborasi, analisis kebijakan, gitu ya, kemudian menerapkan aturan-aturan baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya, berupaya untuk tujuan utamanya adalah pasien safety gitu ya. Jadi seorang perawat itu sebagai pelaksana asuhan keperawatan atau agent of change ya, yang dia bisa bergerak sebagai intelektual yang memastikan bagaimana kira-kira kebijakan kesehatan di masa depan itu lebih inklusif gitu ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena begini, tidak bisa Anda melihat secara kasat mata, oh itu hanya berlaku pada rumah sakit besar yang high quality atau yang internasional. Nah, Anda juga harus melihat gitu ya, rumah sakit yang di pelosok, 3T dan lain sebagainya. Ini kenapa belum merata? Kenapa kebijakannya masih standar ke bawah gitu ya? Ya, yang masih merugikan misalkan karena fasilitas kurang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus apa namanya? Dicek kembali ya, dicek kembali
kira-kira bagaimana caranya supaya sistem layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil ini ya bisa efektif, bisa apa namanya, melanjutkan sistem asuhan yang berkelanjutan dengan beberapa kolaborasi tim kesehatan ya. Karena banyak-banyak faktor ini yang bisa berlaku ya. Tidak hanya menuntut dari kebijakan pemerintah saja. Ya kan karena kalau misalnya di daerah terpencil itu ada hukum adat, hukum sosial dan lain sebagainya. Nah ini harus ditelaah lebih lanjut apa yang terjadi, kenapa kok tidak bisa masuk fasilitasnya dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dicari tahu lebih mendalam. Nah kalau bisa nanti bisa apa kolaborasi antar bidang dan lain sebagainya dengan pemerintah daerah atau apa namanya memahami konsekuensi etis ya yang terjadi dan dampaknya terhadap daerah tersebut gitu ya. Karena sekali lagi diharapkan kebijakan yang diambil itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, bukan asumsi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di apa namanya pertemuan hari ini? Kalau tidak ada, saya izin stop share. Oke, sekian. Oh ya, di pertemuan ke-13 ini, ya nanti saya ada soal apa namanya di DCR, satu DCR, tolong dikerjakan ya sesuai dengan penjelasan penugasan yang poin-poin yang bisa kita telah bersama ya untuk praktek keperawatan. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.